Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya. Baik, Ibu buka belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai. Amin. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Kenzi. Kuku. Ada yang apa? Ahmad Faid, Ibu Syauki, Alessia, Alvaro, Alvino, Sakit, Andin, Arisa Nindi, Aulia Putri, Bima Bagus, Febi Marisa, Gladys, Gendis, Gisel nggak masuk, Izan, Jagat Satria, Kendri, Maharani, Marvelino, Muhammad Ridwan, mana? Muhammad Rifki, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Wida, Muhammad Erwin, Muhammad Afifi, Nabila Putri, Naila, Olivia, Ragil Andrian, Ramadan,
Ya. Norma, apa itu norma? Aturan. Aturan yang ya, jadi materi kita hari ini yaitu tentang Oke, jadi materi kita hari ini tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut terkait norma dalam kehidupan sehari-hari, Ibu mau menayangkan video terlebih dahulu. Silakan kalian simak dengan seksama ya. Mungkin sebelum ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis norma. Yang kedua, mengidentifikasi sanksi dari setiap jenis norma. Dan yang terakhir yaitu mendemonstrasikan penerapan dan konsekuensi pelanggaran norma dalam skenario kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu Ibu mau menayangkan videonya. Silakan kalian lihat dengan seksama. Oke, dari video tadi, apa kira-kira isi dari video tersebut? Nggak pakai helm, kemudian apa lagi? Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana bayangkan jika kira-kira kalau peraturan memakai helm itu ditiadakan bagaimana? Ya, semua pakai helm. Maksudnya bagaimana yang akan terjadi jika peraturan? Ya, kemudian Wajar kepalanya. Membahayakan kepala. ya, membahayakan kepala. Nah, itulah yang disebut dengan norma. Apa itu norma? Kemudian ada lagi pedoman. Kemudian Pandangan. pandangan. Kemudian Dasar negara. Pancasila. Ya, jadi norma itu adalah aturan, kaidah, pedoman atau ketentuan yang dijadikan sebagai peraturan hidup, di mana aturan itu dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Nah, norma itu juga dapat diartikan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku seseorang. Nah, dari sini sudah paham terkait norma itu apa? Oke, sekarang norma itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yaitu ada 4. Apa saja? Norma hukum. Kemudian apa lagi? Norma agama. Norma agama. Kesusilaan. Kemudian yang satunya norma kesopanan. Jadi ada 4. Nah, dari gambar-gambar ini itu sudah mencerminkan contoh dari masing-masing norma. Yang pertama itu ada gambar apa? Ya, toleransi antar umat beragama. Yang kedua,
Termasuk contoh dari norma apa? Kesusilaan. Kemudian yang ketiga, Berangkat sekolah. yang terakhir, Norma hukum. saya akan menjelaskan dari masing-masing norma. Yang pertama yaitu ada norma agama. Norma agama adalah aturan atau pedoman perilaku yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip dalam suatu agama. Nah, norma agama ini bersumber dari wahyu Tuhan atau kitab suci. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh norma agama selain dari gambar yang di depan tadi? Menghargai sekitar masing-masing. Ya, kemudian apa lagi? Di lingkungan sekolah. Anu, tidak memandang fisik, tidak wilayah wajib. Sanksi dari pelanggaran norma agama ini berupa sanksi spiritual atau dosa. Dan norma agama ini sangat menjunjung tinggi nilai moral tinggi, nilai moral yang sangat tinggi seperti kejujuran, kebaikan, dan juga kasih sayang. Nah, norma agama ini termasuk ke dalam nilai sila Pancasila keberapa? Kenapa kok satu? Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang norma kesusilaan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait norma kesusilaan yang saya Ibu jelaskan? Coba Mas Saka dibaca. Norma kesusilaan itu apa? Kemudian ya, norma kesusilaan adalah aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. Nah, sumber dari norma kesusilaan ini berasal dari bisikan kolbu atau hati nurani. Contoh dari norma kesusilaan apa? Selain yang digambar tadi. Contohnya. Gotong royong. Menghargai teman. Dalam lingkungan sekolah contohnya sudah termasuk contoh dari norma. Nah, sanksi dari norma kesusilaan itu apa? Sanksinya yaitu berupa penyesalan. Kenapa kok disebut dengan sanksinya berupa penyesalan? Kenapa Mas Luki? Karena tadi sumber norma kesusilaan berasal dari mana? Ya. Berarti penyesalannya karena berasal dari hati. Ya. Nah, ciri-ciri dari norma kesusilaan itu sendiri bersifat universal atau umum. Jadi norma kesusilaan ini berlaku bagi semua orang. Nah, norma kesusilaan juga termasuk ke dalam nilai sila Pancasila keberapa? Apa itu? Kenapa kok disebutkan sila kedua? Kenapa nggak yang ketiga? Adil. Karena keadilan. Karena keadilan sila kelima. Kenapa? Kemanusiaan yang ada dalam dalam dari kali itu ada yang namanya kemanusiaan yang ada dalam manusia. Menjelaskan bahwa norma ini mengatur perilaku individu berdasarkan rasa kemanusiaan, ya, dan hati nurani. Nah, itu masuk dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan keadilan yang di sila kelima.
bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber dari norma kesopanan ini berasal dari kebiasaan atau adat istiadat. Nah, contoh dari norma kesopanan di lingkungan sekolah apa saja? Mendengarkan guru saat menerangkan. Tidak tidur di kelas. Tidak makan di kelas. Ya, itu apa yang kalian katakan itu sudah termasuk contoh dari norma kesopanan. Nah, sanksi dari norma kesopanan ini apa? Sanksi lisan itu seperti apa? Tegur. WA atau Menegur. Dipoin. Upload. salah yaitu atau gimana biasanya berupa lisan. Nah, ciri-ciri dari norma kesopanan itu bersifat relatif atau bisa berubah. Dan norma kesopanan ini termasuk dalam nilai sila berapa? Yang selanjutnya yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas resmi yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara. Nah, sumber dari norma hukum ini berasal dari mana? Pemerintah atau lembaga yang berwenang, salah satunya DPR. Contoh dari norma hukum apa? Contoh penerapan dari norma hukum. Membagi Hukuman mati. Hukuman Tadi mati. yang di video itu tadi peraturan lalu lintas. Membayar pajak. Ya, membayar pajak tepat waktu. Kemudian apa lagi? Tidak korupsi. Norma hukum itu memiliki sifat yang mengikat dan juga bersifat wajib untuk ditaati oleh semua anggota masyarakat. Nah, sanksi dari pelanggaran norma hukum ini berupa pidana yang dipaksakan. Nah, sila norma hukum ini termasuk dalam sila keberapa? 5. Kenapa kok 5? Di negara ini sudah adil apa belum? Pertamina baru dimarahin Korupsi. banyak Bu. Tahapan korupsi. Kemudian kita lanjut pada norma yang pertama yaitu menjaga keteraturan sosial. Maksudnya bagaimana? Yaitu norma berfungsi untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan juga tertib. Yang kedua ada apa? Maksudnya bagaimana? Terpenuhi hak dan kewajiban individu. Kalian bisa menjelaskan? Melindungi agamanya Bu. Ya, jadi dengan adanya norma, kita itu tahu bahwa hak dan kewajiban individu itu berhak untuk Kemudian yang selanjutnya apa? Menciptakan norma berperan untuk menciptakan mencegah terjadinya konflik. Konflik itu apa? Apa masalah? Ya, masalah. Dengan menetapkan aturan yang disepakati. Yang terakhir yaitu Mengarahkan perilaku individu. artinya norma itu berfungsi sebagai petunjuk maupun pedoman yang digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu.
Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terkait pada norma dan macam-macam norma. Alhamdulillah tidak. Ya. Oke, sekarang kita lanjut pada role playing. Jadi di sini ibu akan membagikan studi kasus yang berisi skenario yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok. Ya. Ini sudah duduk sesuai kelompok yang kemarin berbagi. Sudah. Nah, kelompok satu mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Kelompok enam? Oke. Pada KPD ini sudah ada skenario yang dimana tugas kalian adalah yang pertama menentukan tokoh pemeran dalam pelanggaran norma. Nah, yang kedua yaitu mendeskripsikan diri sebagai tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menentukan norma apa yang dilanggar dalam skenario tersebut beserta alasannya. Dan yang terakhir kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan. Oke, sekarang ibu bagikan. Kelompok 3. Misalnya kelompok 5. Oke, silakan kalian pelajari atau analisis. Ibu beri waktu 10 menit. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ingat ya, silakan mengamati kalian bagaimana cara kalian berkolaborasi, bagaimana cara kalian berkolaborasi dalam menganalisis studi kasus tersebut, dan bagaimana cara kalian menampilkan perannya nanti. Silakan didiskusikan. Ya, ada apa? Kelompok 3 di mana? Ada yang
Sudah ya? Waktunya sudah habis. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum itu, siapkan satu kertas untuk penilaian. Siapkan satu kertas untuk penilaian. Ya, kalau banyak saya aja.
dari kelompok 6 ini, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, wajib menilai kelompok 6. Ditulis di kertas yang disiapkan itu tadi. Dan hal-hal yang perlu dinilai yaitu berupa estetika, tulis, bahasa, dan juga keterampilan bermain peran. Tulis ya, penilaiannya. Pertama itu ada estetika. Yang ketiga, keterampilan bermain peran. Jadi ketika nanti kalian memberikan nilai pada temannya, kalian harus menyatakan alasannya. Misal kelompok 1 memberikan kelompok 2 nilai 70. Nah itu kenapa kalian memberikan nilai 70? Itu dikasih alasan. Sudah siap tulisnya? Satu kelompok menilai semua. Satu orang satu. Iya. Sekarang ibu minta kelompok 2. Silakan presentasikan. Iya. Ayo kelompok 2.
Satu, di kelas Andi datang terlambat dengan seragam berantakan. Syauki, Rama, Redi, Gede, Hujan. Ini operasikan. Kita menunggu. Jadi kan tadi dibacakan kalau Syauki temannya itu datang dari kelas nah itu kalian praktekkan lagi di sana. Jangan lupa kalau yang lain dipersiapkan juga. Pampakan tuh ini. Akan dinilai ya. Tapi gue terlambat ada masalah. Ya cara terlambat. Ayo dulu. Di depan. Dia sakit, kami semua khawatir kamu ketinggalan di pelajaran dan kena masalah. Adakan dua saat istirahat, Syauki mengejar dan Gede yang besar. Rama, Bermainnya di tengah. Ke sana. Gak boleh malu, cuma temannya sendiri kan. Bagi masyarakat. Suaranya yang lebih keras ya. Biar teman-temannya dengar. Yang berarti masih bisa dipakai. Dengarkan. Syauki, kita harus belajar menghargai apa yang dimiliki orang lain untuk seseorang. Adegan nikah, Ibu Naila memanggil Syauki ke ruang nikah. Yang di dalam. Saya nggak tahu Bu, saya nggak dapat tapi bisa.
Sudah selesai. Sudah selesai dari skenario itu. Nama apa yang dilakukan? Kenapa kok silakan? Oke, dari kelompok yang lain silakan untuk bertanya kepada kelompok 1. Kelompok Kenapa? semua kelompok wajib memberikan pertanyaan 1. Kenapa Agustus berperan sebagai saudara? Karena emang jiwanya. Karena tidak hadirnya. Saya. Baik, kelompok 3. Tiga makanya sudah bagus untuk apa? Ya perannya sejajar. Oke, mungkin dari kelompok 3. Apa kesimpulan tadi? Apa bu? Bisa diulangi? Apa kesimpulan dari? Cerita apa kesimpulan dari cerita ini? Apa kesimpulan dari ceritanya? Belajar menjadi murid yang lebih baik dan menaati aturan. Oke, untuk kelompok 5. Silakan pertanyaannya. Apa perbedaan yang terjadi? Apa perbedaan yang terjadi jika tidak melanggar aturan? Jika Adi tidak melanggar aturan. Melanggar boleh itu, tidak mungkin masuk dalam BK. Boleh itu melanggar. Tidak mungkin masuk dalam BK. Tidak masuk. Tidak mungkin masuk dalam BK. Gimana? Feedbacknya dari kelompok 5. Gimana katanya tidak masuk ruang BK? Ya. Dari kelompok sudah. Dari kelompok 4. Ayo tadi Rifki katanya mau Cepat-cepat lagi. Lagi. bantu menerangnya. Untuk pelajaran kita semua akan menjadi murid yang baik. Kacau. Sudah. Dari kelompok 6. Kakak.
Rika, itu menjadi contoh bagi kita. Ya. Ada simpan bacaan. Karena anaknya pasti banyak yang menggunakan. Karena terlanjur mati TK. Para terlalu pagi kita. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3. Asif. Silakan dipresentasikan di depan. Jangan lupa siapkan satu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberangkatkan skenario yang kami buat sendiri. Ya, tokohnya Kami dari kelompok 3, saya dan Odi. dinilai, jangan lupa. Saya dan Odi sebagai warga. Saya Tegar sebagai adik. Saya Edwin sebagai warga kampung. Ada dapur. Kiri. Ada dapur. Reagannya di sini, di depan juga. Ya, nanti kami. Ini dari tadi bawa sampah, aku nggak ada nemuin tempat sampah ya. Aku buat di sungai aja deh. Oke. Mbak, untuk kelompok 3 dibacakan dulu naskahnya seperti apa. Baru diperhatikan. Ya, naskahnya. Adegan pertama di siang hari Elvin dan Rachel ingin membuang sampah di sungai dan Rachel memberitahu agar membuang. Memberi peringatan apa? Memberi saran. Dari tadi bawain botol kok nggak nemuin tempat sampah ya? Buang sungai aja ya kan? Iya kan? Adegan kedua melihat Erwin membuang sampah di sungai. Cincin. Itu kan tadi yang sama yang dibawa oleh Erwin, kok dibuang di sungai? Kok ada kata Hakim? Didengarkan.
Oh iya. Adegan kelima, Nabila dan Oli mendatangi rumah Pak RT untuk memberitahu karena dampak yang disebabkan oleh Erwin dan anaknya itu. Assalamualaikum Pak RT. Mari kita sambil mereka berdua ini dampak dan ikatan buruk bisa dampak ke semua masyarakat. Mari kita sambil ini. Oh ya. Erwin jangan bawa sama sungai lagi ya. Saya nggak mau sama dengan Pak. Ini ada saksinya. Saya ini ada buang sama di sungai. Kan sama kamu tadi. Oh. Bener. Ya udah maaf deh, lain kali saya akan bersama di sungai. Ya udah maafkan saya, lain kali saya akan bersama tempatnya. Ya. Jadi norma dari skenario yang kami buat itu norma hukum, dan kesimpulan dari skenario kami adalah jangan membuang sampah di sungai karena dampak pada dan menyebabkan banjir. Ya. Silakan bertanya. Ya, nomor 1. Kenapa Bu? Gimana? Ulang-ulang. Nabila. Oke, dari nomor 2. Apa tindakan Pak RT dalam
kepada masyarakat agar tidak laki-laki membuang sampah di sungai. Terakhir anak dulu. Kan ada hubungannya. Awal memberi sanksi, awal menegur, kedua memberi sanksi. Sanksinya berupa apa? Sekali. Hah? Mengajarkan rumahnya, Sanksinya apa tadi sanksinya? membuang orangnya. Tadi kan norma hukum. Ya. Katanya norma hukum ya. Nah tadi norma hukum sanksinya berupa apa? Membersihkan sungai. Yang saya jelaskan itu kan tadi. Membersihkan sungai sendiri. Sanksinya berupa pidana. Kalau norma itu berupa pidana. Oh ya, sudah. Gimana kalau berdua kita cek? Dari kelompok 3. Kenapa namanya lari? Oh ya Pak. Dari kelompok 4 silakan. Kenapa ada karena dari skenario. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi lagi? Membuat pamflet yang besar dan bertuliskan dilarang membuang sampah di sungai. Ya, Dari kelompok 6. Ya itu tadi membuat pamflet tulisan besar dan memberikan sampah di setiap jalan. Memberikan sampah-sampah di jalan. Sudah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan membuang sampah di sungai karena dampaknya ke warga dan menyebabkan banjir. Itu termasuk dalam norma pelanggaran norma. Hukum dan asusila. Oke, baik teman-teman untuk kelompok 3. Oke, luar biasa. Kelompok sudah memberikan tampilannya yang begitu menarik. Untuk kelompok yang belum perform, nanti kita lanjutkan di Padang. Ya, tolong dipersiapkan dengan baik. Jadi dari penampilan kelompok tadi kita bisa melihat bahwa pelanggaran norma sekecil apapun akan selalu memiliki konsekuensi bagi diri kita dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk itu selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian, ibu mau kalian mengisi kuis yang sudah ibu buat. Coba kalian ambil HP-nya, kalian buka di Google. Diambil HP-nya. Ya.
Tahu. Oh, yang gambar yang tahu. Ya. Ya. Wow, cepat masuk lu. Ya, yang kayak mau Pakai tadi wakil kalau dari apa? Apa ya? Kamu ini kayang. Aku ini dong. Kenapa sih, Bi? Kopo. Wow. Pinnya apa? Itu pinnya di pinnya di Google. Namanya harus sesuai dengan nama kalian, nggak boleh pakai nama samaran. Pinjam berapa? Mana, Bu? Bukan itu nggak bisa, Bu. Bukan bisa loh, bisa. Bini apa ini? Apa ya? Ada Ihsan. Ini apa itu? Harus pakai nama kalian loh ya, nggak boleh pakai nama samaran. Karena ini nanti akan masuk penilaian. Bu, wifi-nya kan? Baik yang 13, 13, 14. Bukan, Bu, bisa, bisa, bisa. Anjay. Sama Bentar, Bu. Ya. Abi kenal. Habibie kenal.
Cocok dah. Yang satu kurang sudah. Siapa yang belum? Dabu. Udah tunggu. Siapa yang belum? Aduh, Israel. Sudah semua ya? Oke, ibu mulai. Waktunya untuk menjawab 20 detik. Mulai ya. Mulai. Selamat ibu bibinya. Namanya Siap-siap. Saya ngelek bro. saya mulai. Ini Bu, keluar. Aku lagi aja, Bu. Oh, ini sudah udah pergi. Sering dengan bisa. Masalah. Akses penuh. Terus nggak apa-apa bu, tinggal langsung. Langsung aja. Oh, jangan resek. Langsung. Ramasuk. Masuk aja. Untuk tangan dari remat pada sebawai. Biru. Wifi. Salah.
Ayo deh, lu. Apa kayak kan kuning mana kayak ya Allah apa tadi kuning aja ya. Malah ini. Nah, kuning Biru Arema. Hijau Partai Bulan. Yang merah Abang. Lu mapel dengan mapel. Ya, mi kon mi. Ono baru pitenan. Itu pertanyaannya silat kelima ya. Itu. Menurut Ibu dari keseluruhan pembelajaran, Mas Didi
terus tadi juga terkendala pada itu yang menjadi kendala kita pada pembelajaran hari ini. Baik kakak-kakak, mungkin dari pembelajaran tadi terkait materi norma ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Norma. Ya Mas Yuki, kakak. Kesimpulannya dari mata pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada temannya yang lain, ada yang bisa menyimpulkan? Nanti saya kasih reward. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Belajar mengenali aturan dan hukum. Kenapa? Asik. Belajar mengenali aturan dan hukum. Anu norma. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa ya apa yang dikatakan oleh Mas Syauki sama Mas Baik itu sudah benar hanya saja jadi kesimpulannya norma adalah aturan atau perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat untuk menciptakan keteraturan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Nah, macam-macam norma itu ada apa saja tadi?